pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat teknis dan spesifik sederhana berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, dan kenegaraan terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Yang kedua, KI keempat, yakni menunjukkan keterampilan menalar, mengolah, dan menyaji secara kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, dan komunikatif dalam ranah konkret dan ranah abstrak sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan di lainnya sama dalam jurusan teori. Oke, yang kedua menjelaskan kompetensi dasarnya ya. Yang pertama kali ketiga, yakni menganalisis ketergantungan antar uang dilihat dari konsep ekonomi, produksi, distribusi, konsumsi, harga, pasar, dan pengaruhnya terhadap migrasi penduduk, transportasi, lembaga sosial dan ekonomi, pekerjaan, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, KD 4.3, yaitu menyajikan hasil analisis tentang ketergantungan antar uang dilihat dari konsep ekonomi, produksi, distribusi, konsumsi, harga, pasar, dan pengaruhnya terhadap migrasi penduduk, transportasi, lembaga sosial dan ekonomi, pekerjaan, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat. Nah, indikatornya yang pertama menjelaskan peran kreativitas dalam kegiatan ekonomi. Yang kedua, mengidentifikasi ruang lingkup kreatif. Oke, yang indikator ada 3. Yang pertama, menjelaskan peran kreativitas dalam kegiatan ekonomi. Yang kedua, mengidentifikasi ruang lingkup industri kreatif. Yang ketiga, menjelaskan strategi pengembangan ekonomi kreatif berdasarkan potensi wilayah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Materinya ada 3 ya. Yang pertama, peran kreativitas dalam kegiatan ekonomi. Yang kedua, ruang lingkup industri kreatif. Yang ketiga, strategi pengembangan ekonomi kreatif berdasarkan potensi wilayah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oke, sekarang Ibu tulisin dulu ya materinya. Potensi wilayah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sudah? Belum. Oke, sudah ya. Sudah. Ini bisa dilihat ya. Kelihatan semuanya? Yang belakang kelihatan? Kelihatan. Oke. Jadi di sini kan ada seorang wirausahawan ya. Nah, seorang wirausahawan itu harus mempunyai sikap kreatif. Nah, apa sih sikap kreatif itu? Nah, kreativitas sendiri adalah kemampuan seseorang untuk melahirkan sesuatu yang baru, baik itu berupa gagasan maupun karya nyata yang relatif berbeda dengan yang ada sebelumnya. Itu Ibu kutip dari bukunya Supriyadi tahun 2001. Nah, ini konsep ekonomi kreatif itu tercantum dalam Impres Instruksi Presiden nomor 6 tahun 2009. Apa tadi Impres itu apa? Instruksi Presiden. Ya, nomor berapa? 6. Nomor 6 tahun 2009. Nah, di Impres nomor 6 tahun 2009 ini tercantum industri kreatif yang terdiri dari 14 macam lingkup ya. Bu mau tanya dulu, putra mana? Ya, konsep ekonomi kreatif tadi tercantum dalam apa? Instruksi Presiden nomor berapa?
Ya itu yang pertama periklanan. Yang kedua ada arsitektur. Ayo siapa yang tahu arsitektur? Ada yang tahu arsitektur? Arsitektur itu untuk ini biasanya apa? Membuat bangunan, membuat mendesain bangunan itu ya. Itu yang kedua itu ada arsitektur. Benar. Yang ketiga ada pasar barang seni. Ada yang tahu pasar barang seni? Nah di sini pasar barang seni. Jadi pasar barang seni ini pasar yang menjual barang-barang seni. Seperti apa? Ayo siapa yang tahu barang-barang seni apa aja? Ayo. Patung. Ya patung, ukiran. Terus apa lagi? Ayo. Lukisan. Apa lagi? Ayo. Apa lagi? Batik dulu ya, itu merupakan barang seni juga. 4. Itu ada kerajinan. Nah, siapa yang di sini tahu kerajinan? Kerajinan itu apa aja sih? Nyaman itu juga kerajinan, ya. Itu. Terus yang kelima itu ada desain. Desain ini apa ya? Kayak menggambar gitu ya, mendesain menggambar itu. Mendesain baju, mendesain ya. Terus yang ke-6 ada fashion. Nah, fashion ini apa ayo? Pameran pakaian seperti itu ya. Lebih ke pakaian kayak gitu. Terus yang ke-7 ada video, film sama fotografi. Ya kan di sini ada yang apa namanya? Nggak pernah lihat YouTube? Siapa yang nggak pernah lihat YouTube? Pasti pernah lihat semua ya? Nah, ya. Ini masuk dalam 14 lingkup industri kreatif juga. Terus yang ke-8 ada musik. Musik ini seperti apa? Band ya, band. Terus apa lagi? Musik sholawat itu juga masuk dalam industri kreatif. Yang ke-9 seni pertunjukan. Ayo siapa yang pernah lihat pertunjukan tari? Siapa yang pernah lihat? Pernah lihat? Nah, iya. Nah, seperti pertunjukan ini seperti pertunjukan tari, pertunjukan drama itu ya. Ayo, itu Mas Putra sama Mas Raffi. Kenapa itu kok bisa sendiri? Ayo, mulai ya, harus diperhatikan. Diperhatikan ya, Mas Raffi, Mas Putra. Nanti kasihan teman-temannya ya. Bisa lanjut tadi? Ada 10, ada penerbitan dan percetakan. Penerbitan dan percetakan. Yang ke-11 ada layanan komputer dan piranti lunak atau perangkat lunak ya. Ayo Mas Putra diperhatikan ya. Terus yang selanjutnya ada televisi dan radio. Siapa yang di sini nggak pernah lihat TV? Oh iya, pasti pernah ya. Ada yang nggak pernah dengerin radio? Radio? Pernah ya. Pasti juga ini pernah. Terus yang selanjutnya ada permainan interaktif. Nah, siapa yang di sini suka game? Iya. Suka semua ya. Jadi diharapkan nanti ya. Jadi diharapkan. Ayo perhatikan. Jadi diharapkan nanti anak-anak jangan cuma main game aja. Jadi nanti kalau udah besar nanti bisa buat ini, buat game sendiri. Membuat game bukan yang memainkan game ya. Ayo perhatikan dulu, nggak boleh rame ya. Siapa tahu anak-anak di sini nanti kalau udah besar bisa membuat game ya. Yang terakhir ada riset dan pengembangan. Di sini siapa tadi ya? Ini Mbak siapa namanya? Mbak Najwa ya. Mbak Najwa tadi ada berapa lingkup industri kreatif? 14, pinter.
Coba sebutkan yang pertama apa? Periklanan. Yang kedua apa? Iya, arsitektur pintar. Yang pojok, ayo. Pasar barang seni. Ya, pasar barang seni pintar. Yang pojok lagi yang keempat apa? Pintar. Terus ini, ayo. Yang kelima apa? Desain pintar. Terus yang keenam apa? Fashion ya, fashion pintar. Terus yang ke apa berapa tadi? 7? Apa tadi? Yang ke-7? Video, film, fotografi. Pintar. Yang ke-8? Yang ke-8? Musik pintar. Yang ke-9? Pertunjukan pintar, seni pertunjukan. Yang ke-10? Penerbitan dan percetakan pintar. Yang ke-11? Layanan komputer dan piranti pintar. Yang ke-12? Peranti lunak. Yang ke-12 apa lagi sudah dijelaskan kok? Itu yang televisi dan radio. Yang ke-13? Yang ke-13? Permainan interaktif. Ya, pintar. Yang terakhir, ayo. Riset dan pengembangan. Pintar, betul semua ya. Lanjut ya. Terus, nah ini ada contoh kegiatan kreatif yang secara rutin diselenggarakan di beberapa daerah di Indonesia. Contohnya yang pertama ada di Bandung. Di Bandung ini ada kegiatan kreatif ya yang namanya Helar Fest. Itu ada di Bandung. Terus Braga Festival juga ada di Bandung ya. Yang kedua di Jakarta. Tempat perayaan festival ya. Kegiatan kreatif. Yang pertama ada Festival Kota Tua, PRJ, Jazz, sama Jifes. Yang ketiga ada di Surakarta, Festival sama Pasar Lendu. Nah, yang keempat di Yogyakarta. Ayo di Yogyakarta ini ada apa? Festival Kesenian Yogyakarta, Pasar Malam Skatek, sama Biennale ya. Ada 3. Yang di Jember ada Jember Fashion Carnival. Ini yang di Jember ini sudah apa ya? Sudah dikenal sama turis mancanegara ya. Sudah dikenal sama negara-negara lain. Yang di Bali ada Bali Fashion Week, Bali Art Festival, sama Bali Sanur. Terus yang di Lampung ada Wekamba Festival. Yang di Palembang ada Festival Musik. Lanjut. Nah, ini selanjutnya strategi pemerintah untuk meningkatkan ekonomi kreatif di Indonesia. Itu yang pertama strategi pemerintah itu ada menyiapkan insentif untuk maju pertumbuhan industri kreatif berbasis budaya. Nah, ini insentif ini tuh meliputi yang pertama ada perlindungan produk budaya, yang kedua kemudahan memperoleh dana pengembangan, yang ketiga fasilitas pemasaran dan promosi, yang keempat pertumbuhan pasar domestik dan internasional. Dari sini ada yang ditanyakan anak-anak? Apa sudah paham semua? Sudah. Pintar. Lanjut ya. Nah, yang kedua, strategi kedua dari pemerintah untuk meningkatkan ekonomi kreatif itu ada membuat roadmap industri kreatif yang melibatkan berbagai lembaga seperti pemerintah dan kalangan swasta ya. Terus yang ketiga itu membuat program komprehensif untuk menggerakkan industri kreatif melalui pendidikan, pengembangan sumber daya manusia, terus desain, mutu, dan pengembangan pasar. Selanjutnya strategi yang keempat, ini memberikan perlindungan hukum dan insentif bagi karya industri kreatif. Contohnya nih,
perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual atau biasa disingkat HKI ya. Nah, HKI ini biasanya ada di dalam buku, terus tulisan, seni rupa, terus lagu atau musik dan arsitektur. Yang kelima, strateginya ada membentuk Indonesia Creative Council yang menjadi jembatan untuk menyediakan fasilitas bagi para pelaku industri kreatif. Jadi Indonesia Creative Council ini kayak Dewan Kreatif Indonesia itu ya, untuk menjadi jembatan bagi para pelaku industri kreatif yang ada di Indonesia. Terus, nah ini, sini ada upaya Kementerian Perdagangan dalam pengembangan ekonomi kreatif. Yang pertama ada pengembangan database ekonomi kreatif Indonesia yang didukung dengan teknologi informasi. Yang kedua ada peningkatan penggunaan teknologi melalui program kemitraan. Selanjutnya ada Pekan Produk Kreatif Indonesia atau PPKI. Yang keempat, Festival Ekonomi Kreatif. Yang kelima, ada Wahana Kreatif. Yang keenam, ada peningkatan jangkauan dan efektivitas pemasaran. Yang ketujuh, riset ekonomi kreatif dan fasilitas pemberian insentif yang mendukung inovasi. Selanjutnya ada fasilitas kegiatan yang mendorong lahirnya investor kreatif dan entrepreneur kreatif baru. Yang terakhir ada penciptaan identitas lokal daerah 1 dan 2 serta identitas nasional. Oke. Nah, ini materinya sudah selesai ya. Di sini Ibu akan ngasih tugas sama kalian. Nah, ini tugasnya berkelompok ya, dibagi menjadi 3 kelompok. Ini ada berapa jumlahnya? 3. Oh iya, ini ya pas ya. Jadi ini Mas siapa ini? Yang di depan ini 2 gabung sama Mas itu ya. Mas itu ini ke sini aja, ke depan ya. Nah, ini dibuat melingkar ya. Ini agak lingkar. Melingkar. Kita belajar. Udah nih, nggak apa-apa ini untuk. Ayo. Ini kelompok 1 yang cewek ya. Kelompok 1. Kelompok 2. Ini kelompok 3. Ayo, ini agak sini biar nggak campur sama kelompoknya. Nah, ini Ibu berikan satu kelompok ini nanti harus menganalisis gambar yang sudah Ibu berikan ya. Yang pertama ini tuh masuk dalam kategori industri kreatif apa? Tadi yang dapat 11 ya. Jadi nanti jawabannya ditaruh di belakang aja ya, biar menghemat kertas ya. Oke. Kelompok 3 ini kelompok 1. Ini kelompok 2. Nah, oke. Ayo sekarang teman-temannya, itu gambar apa? Masuk dalam ruang lingkup apa? Diskusinya Ibu kasih waktu 7 menit, cukup? Cukup ya? Oke, 7 menit untuk diskusi. Ini gambar apa? Ini gambar apa? Ayo. Sudah menulis itu ciri-cirinya apa aja? Sudah ya? Nah, nanti di belakangnya kalian harus bagaimana cara mengembangkan industri ekonomi kreatif tersebut ya. Nomor 1, bagaimana caranya? Kalian isi bagaimana cara untuk mengembangkan industrinya. Ini kok kembali
hari ini. Pintar. Oke, sudah ya, sudah selesai semuanya ya. Oke. Itu berhubung waktunya sudah hampir habis, itu nanti kalian lanjutkan di rumah ya, diskusi di rumah sama teman-temannya ya. Ya. Masing-masing ya. Sekarang dirapikan lagi mejanya, ayo. Dirapikan kembali. Saya mau nanya, Mas Yuda, dibaca ayo apa itu sikap kreatif tadi? Kreativitas adalah kemampuan seseorang untuk melakukan sesuatu yang baru, baik itu berupa gagasan maupun karya nyata yang kreatif, berbeda dengan yang ada sebelumnya. Pintar, tepuk tangan untuk Wildan. Dari materi hari ini ada yang mau ditanyakan? Tidak, udah tahu semua ya? Pintar. Nah, sebelum itu Ibu kasih PR lagi, tadi kan tugasnya buat kelompok ya, sekarang tugas individu ditulis sebentar saja. 5 soal. Maksud dengan ekonomi kreatif. Sudah ya. Yang kedua, sebutkan lingkup inovasi ekonomi kreatif. Ya sudah ya. Yang ketiga, jelaskan peran kreativitas dalam ekonomi. Oke, yang keempat, apa upaya pemerintah dalam mengembangkan ekonomi kreatif di Indonesia? Sudah. Yang terakhir, sebutkan contoh kegiatan kreatif yang ada di Indonesia. Oke, sudah ya. Nah, sekarang bukunya dirapikan semuanya, masukkan ke dalam tasnya masing-masing. Dirapikan.